Halo semuanya, langsung aja nih, kita lagi ada di tengah pergeseran zaman yang luar biasa. Coba bayangin, robot humanoid yang bisa bergerak sendiri sekarang udah bener-bener ada di sekitar kita. Bukan fiksi ilmiah lagi ya. Dan yang bikin merinding, kehadiran mereka ini memicu persaingan yang gila-gilaan antara dua negara adidaya dunia. Seru banget kan? Yuk kita bedah tuntas. 50 menit, 26 detik. Angka apa ini? Ini adalah rekor waktu yang dicetak sama sebuah robot humanoid waktu dia ikutan lari half marathon di Beijing baru-baru ini. Gila kan? Dan kalian tahu apa yang paling mind-blowing? Waktu segitu tuh 10 menit lebih cepat dari pelari manusia tercepat di ajang yang sama. Bener-bener nggak masuk akal. Nah, ini membawa kita ke poin pertama, era baru robotika, perlombaan teknologi besar berikutnya. Jadi gini, jalan-jalan sore bawa anjing kesayangan sambil ditemenin robot itu udah bukan adegan film lagi. Kenapa? Karena rantai pasokan Tiongkok lagi banting setir gila-gilaan. Sebelumnya, mereka udah sukses besar mendominasi pasar mobil listrik dan drone konsumen secara global. Terus target mereka selanjutnya apa? Memproduksi robot humanoid secara massal. Bahkan, saking seriusnya, pemerintah mereka menjadikan industri humanoid ini sebagai pilar yang sangat krusial dalam rencana ekonomi 5 tahunan mereka. Ini bukan sekedar tren ya, ini beneran langkah strategis tingkat tinggi. Terus, gimana persaingannya? Di satu kubu, kita punya Amerika Serikat yang fokus ke robot kelas atas. Ada Atlas dari Boston Dynamics yang dirancang khusus untuk industri, dan Tesla Optimus untuk bantu-bantu di rumah. Tapi di kubu lain, Tiongkok punya strategi beda. Perusahaan kayak Unitree ngejar harga yang super terjangkau, biar robot ini bisa dibeli siapa aja. Dan strategi ini sukses besar loh. Startup Tiongkok baru aja nyapu bersih berbagai medali di kompetisi robot humanoid internasional. Masuk ke bagian kedua. Kita bakal lihat pertarungan antara inovasi mutakhir Amerika Serikat melawan skala produksi raksasa Tiongkok. Inti perbedaannya tuh ada di sini. Amerika Serikat emang masih pegang kendali soal riset dan teknologi yang paling mutakhir. Mereka rajanya inovasi. Tapi tantangannya, mereka kurang tempat pengujian manufaktur tingkat lanjut. Nah kebalikannya, Tiongkok punya keunggulan telak di skala produksi massal. Kapasitas manufaktur yang luar biasa ini bikin mereka bisa ngetes dan nerapin hasil riset ke dunia nyata dengan kecepatan yang jujur aja bikin geleng-geleng kepala. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Biar lebih kebayang, mari kita lihat langsung aksi humanoid di alam bebas, tepatnya di lembah robot Hangzhou. Teknologi ini sekarang benar-benar udah gampang banget diakses. Coba diperhatiin spesifikasi model G1 buatan Unitree ini. Tingginya sekitar 1,3 meter. Harganya kurang dari $14.000 untuk ukuran robot super canggih yang bisa borong 4 medali emas termasuk buat lari 100 meter dan estafet. Harga segitu tuh murah banget. Yang bikin kaget, pembelinya bukan cuma kampus atau peneliti aja, tapi orang-orang biasa juga pada beli. Jadi gimana sih cara mereka bisa bawa robot-robot ini masuk ke rumah kita? Strategi mereka tuh masuk akal banget. Langkah pertama, si robot harus jago dulu soal keseimbangan dan gerakan tingkat tinggi. Makanya mereka dites gerakan kungfu, salto, sampai tinju. Ya bayangin aja, sebelum mereka aman disuruh lipat baju di rumah, mereka kan harus tahan banting dulu di kondisi fisik yang ekstrim. Nah, kalau fondasi keseimbangan itu udah mantep, barulah masuk ke langkah kedua, memasukkan mereka ke kehidupan kita buat ngebantu tugas harian dalam 5-10 tahun ke depan. Nah, yang ini pasti bikin kalian senyum deh. Kenalin, ini Benny. Benny ini adalah robot influencer di Hangzhou yang gayanya benar-benar keren abis. Pengikutnya aja hampir 150.000. Robot Unitree G1 yang udah ditanamkan kecerdasan buatan ini kelakuannya mirip banget kayak remaja iseng. Dia suka lari-larian di jalan, berinteraksi sama orang sekitar, sampai ikutan live streaming bareng rekan manusianya. Seru banget kan? Dan dengerin deh kata-kata dia ini. Setiap obrolan denganmu membuat sirkuitku bernyanyi. Serius, ini kutipan langsung dari Benny si robot. Ini benar-benar nunjukin kalau tren interaksi antara manusia dan robot sekarang itu nggak cuman aneh, tapi juga luar biasa unik dan menyenangkan banget di kehidupan nyata kita. Kita masuk ke bagian keempat, masa depan $5 triliun alias ekonomi baru dari dunia robotika. Biar kita paham seberapa raksasa industri ini, coba perhatiin proyeksi dari Morgan Stanley ini. Mereka memprediksi pasar robot humanoid bakal meledak dan bernilai $5 triliun pada tahun 2050. Triliun loh ya, bukan miliar. Angka yang supermasif ini menjelaskan kenapa duit investasi terus ngalir di las tanpa henti buat robot-robot yang bisa joget dan ngobrol ini. Kita lagi ngelihat ekosistem ekonomi baru yang bakal merubah pasar dunia. Dan skala dari masa depan bernilai $5 triliun itu bisa digambarkan lewat angka ini. 1 miliar. Analisis memperkirakan bahwa nantinya bakal ada hampir 1 miliar robot humanoid yang beroperasi dan bekerja berdampingan sama kita di seluruh penjuru dunia. Bayangin, 1 miliar.
Terus apa pentingnya sih ini buat kita? Kenapa dunia butuh miliaran robot? Jawabannya bermuara ke dua kebutuhan global yang sangat mendesak. Pertama, kita butuh banget tenaga buat ngisi dan gantiin pekerjaan manufaktur kelas bawah. Ya pekerjaan yang berat, berbahaya, yang makin susah dicari orangnya. Kedua, dan ini penting banget, robot-robot ini dirancang buat ngerawat populasi lansia yang jumlahnya terus membengkak secara global. Jadi gampangnya, mereka bakal kerja keras di pabrik-pabrik kita hari ini dan nantinya merawat orang tua kita di masa depan. Terakhir, bagian kelima, Terminator atau sahabat baik kita? Pasti banyak dari kalian yang mikir, teknologi secepat ini bahaya nggak sih? Menariknya, kalau kita nanya ke para pemimpin industri, mereka nggak terlalu takut soal skenario robot sadar lalu ngambil alih dunia. Seperti yang dijelaskan dari kutipan ini, kekhawatiran utama mereka justru bukan pada robot yang menyakiti manusia, tapi pada orang-orang jahat yang menyalahgunakan teknologi tersebut. Jadi, yang paling mendesak sekarang adalah ngebangun regulasi dan aturan main yang ketat supaya inovasi ini tetap aman. Sebagai penutup dari penjelasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian pikirin. Apakah masa depan robotik kita bakal terlihat mengerikan layaknya di film Terminator? Atau justru lebih hangat dan seru kayak persahabatan kita dengan Benny si robot influencer? Kemanapun arahnya nanti, interaksi kita sama robot humanoid bakal segera jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak udah nemenin bahas topik seru ini, semoga dapat wawasan baru, dan sampai ketemu di penjelasan menarik berikutnya.